Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Halimatus Adia dari Kominfo HMJM 2024-2025. Di sini saya akan serap aspirasi mahasiswa, yaitu kita ambil dari mahasiswa akhir dan mahasiswa awal. Tonton sampai akhir ya. Boleh perkenalan namanya siapa dan angkatan berapa? Saya Alifia Febrianti, biasa dipanggil Via, dari angkatan 22. Semester? Semester 6 Semester sekarang. 6. Wah, ini Kak, apa saja sih Kakak selama semester 1 ini yang dilakukan? Untuk semester 6 ini selama 1 semester yaitu saya melaksanakan kegiatan kuliah kerja, biasa dikenal dengan kegiatan magang nih selama 1 bulan. Nah, setelah magang yaitu dilanjut dengan mengerjakan laporan ya biasa dikenal dengan laporan LKK lah. Nah, terus selama proses pengerjaan itu saya juga bimbingan dan juga mengikuti perkuliahan seperti semula itu. Untuk boleh tahu nih Kak, Kakak mata kuliah favorit Kakak apa? Untuk mata kuliah favorit sih saya lebih ke manajemen sumber daya manusia. Karena pada mata kuliah sumber daya manusia itu kita diajari bagaimana mengelola sebuah organisasi atau suatu perusahaan agar mencapai tujuannya dengan baik begitu. Kenapa mata kuliah itu dijadikan favorit Kakak? Iya, karena kan dari awal kan kita diajari apa sih visi misi perusahaan, bagaimana kita itu merekrut orang terus sesuai spesifikasi yang ada, terus nanti outputnya itu kan menghasilkan apa ya, perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, terus juga hasilnya itu memuaskan dan kinerja perusahaan itu bisa meningkat gitu. Nah, apa? Lalu untuk mata kuliah yang paling susah menurut Kakak apa? Yang paling susah Iya. nih, kayaknya kalau menurut saya sih hampir semua mata kuliah Iya paling sih. susah ya kan, karena basically itu saya dulu dari SMK. Kalau SMK kan berbeda banget Iya. toh sama kuliah, apalagi berbanding terbalik Iya. sama jurusan saya. Tapi yang paling susah itu statistik, mungkin pernah juga Iya, kan menurut statistik saya. kan, karena kita itu kan harus memahami gimana teori-teori yang ada, terus juga nanti perhitungannya, ada rumus-rumusnya. Itu ya mungkin apa ya, kayak kaget juga saya, oh kok susah sekali gitu. Iya, ya menurut saya sih susah ya karena saya Kan juga. sama. Kemudian ya mengenai pembelajarannya, apa saja strategi belajar yang paling efektif untuk teman-teman yang menonton Kak untuk aspirasi ini? Strategi belajar itu yang efektif yaitu menggunakan cara mencatat yang pertama. Setelah mencatat yaitu mempelajari berulang kali. Nah, kenapa dikatakan apa tuh? Mencatat lebih efektif? Karena kan kalau mencatat kita kan membaca, otomatis kan juga secara tidak langsung kita mengingat materi apa yang dipelajari. Dan juga mungkin ada beberapa dosen yang mengatakan catat halaman sekian sekian sekian. Nah, itu akan impactnya tuh kembali ke kita lebih mengerti materi yang diberikan itu bagaimana gitu. Dan juga kalau kita lagi belajar tuh stop HP 1 jam itu cukup sih menurut saya, 1 jam dan udah benar-benar fokus, stop HP, entah itu HP dimatikan atau di silent, jauh-jauh aja dulu dari HP. Saran Kakak nih untuk adik tingkatnya, untuk apa ya, untuk kedepannya nih harus gimana gitu dari pengalaman Kakaknya? Dari pengalaman saya sih untuk adik tingkat itu lebih ke arah semangat. Jangan cuma semangat itu di awal. Kan mungkin kalian udah sering mendengar semester tua itu nggak ada semangatnya, hilang Iya. semangat. Pernah dengar kan? Iya, pernah. Nah, itu yang mungkin sekarang sih saya udah mengalami. Jadi usahakan semangat itu terus stabil dan juga jangan sering menunda pekerjaan. Kita kan nggak bakal tahu tugas itu akan terus bermunculan atau gimana kan. Misal kalian tunda ternyata ada tugas lagi, itu nanti keteteran di kalian, itu nggak baik sih. Yang terakhir ini Kak, apa harapan Kakak terhadap kualitas pengajaran dan fasilitas yang disediakan oleh kampus ini? Kualitas pengajaran itu Harapannya Kakak? untuk lebih ditingkatkan lagi sih. Mungkin kan kualitas pengajarannya dosennya baik, terus udah bagus semua, tapi di fasilitasnya kayak kurang. Fasilitas itu seperti kayak kan nggak efektif toh kita belajar tapi dengan kondisi kegerahan. Iya.
Nah, dan juga mungkin kita belajar, tapi mungkin karena beberapa membutuhkan akses internet, mungkin wifi-nya lebih bisa ditingkatkan lagi. Gitu. Terima kasih ya Kak untuk saran dan masukannya. Iya, sama-sama. Boleh say hi dulu ke kamera? Dadah. Halo Kak, Mas Gangga, boleh duduk? Ya boleh, monggo. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu nama kakak siapa dan semester berapa? Oh ya, nama saya, kalau nama lengkap Muhammad Fikri Fadullah, tapi biasanya teman-teman manggil saya Mr. V. Nah, kalau masalah semester, saya sekarang semester 2. Apa saja sih kakak selama semester ini yang dilakukan? Dalam semester 2 ini atau yang kemarin atau sekarang? Yang selama 1 semester ini? Oh, kalau selama 1 semester ini sebenarnya nggak ada yang spesial ya, karena saya kalau biasanya sama teman-teman itu disebut kayak mahasiswa kupu-kupu. Jadi datang belajar, kalau udah selesai pulang. Jadi nggak ada yang spesial sih. Mata kuliah favorit kakak apa? Sebenarnya kalau mata kuliah favorit, karena memang kayak saya nggak ada basic di pendidikan, saya nggak ada yang favorit, kecuali kayak matematika sama akuntansi aja. Itu bukan favorit. Yang lain juga senang semua, tapi selain matematika sama akuntansi. Kenapa itu dijadikan mata kuliah favorit? Yang mana nih? Yang disebutkan kakak itu, yang termasuk favorit lah. Gini, kalau saya kan nggak nyebutin apa yang favorit, jadi saya cuma yang nggak saya suka. Kalau yang paling favorit sih kayak seperti ke bisnis lah, karena dalam dunia bisnis kita masih bisa mendiskusikan ketika kayak kita presentasi, ada yang presentator sama yang lain. Jadi kenapa kok saya suka, karena matkul itu bisa kita jadikan sebuah wadah untuk diskusi. Jadi seperti itu. Terus mata kuliah yang paling susah menurut kakak? Kalau mata kuliah paling susah, kalau menurut saya sendiri itu ada 2, matematika sama akuntansi. Tapi karena berhubung saya mau nggak mau harus bisa keduanya, tapi saya pikir yang lebih sulit adalah matematika. Terus upaya apa yang untuk dilakukan meningkatkan kualitas akademik, terutama kayak pemahaman terkait materi-materi yang dianggap unik? Sulit. Kalau untuk matematika, sebenarnya semua pelajaran itu bisa kita lakukan ketika kita bahasnya bersama. Kalau metode yang paling saya suka ketika belajar itu sebenarnya metode diskusi, karena saya suka diskusi. Terus kemudian mengenai pembelajaran nih kak, apa strategi kakak untuk untuk paling efektif bagi kakak untuk disampaikan kepada yang penonton? Kalau apa boleh bilang nggak? Maaf. Mengenai pembelajaran, apa strategi kakak untuk disampaikan kepada penonton? Strategi pembelajaran. Kalau saya cerita saya sendiri nggak, strategi saya sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri pribadi itu strategi belajarnya itu urut. Maksudnya urut. Yang pertama adalah urut, yang kedua itu harus berakar. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya metode yang paling saya anjurkan itu adalah metode diskusi. Karena kenapa? Satu orang dalam satu kelas itu kan bukan hanya satu otak ya kak. Jadi dalam satu kelas itu ada beberapa otak yang bisa berpikir. Nah oleh karena itu satu orang nggak mungkin pendapatnya sama kayak yang lain. Pastinya pendapatnya beda. Kalau ada satu judul matkul yang nggak bisa kita pahami, pastinya bisa kita pahami asalkan dia mau belajar. Dan belajarnya bagaimana? Dengan cara diskusi yang benar, seperti itu. Sarannya nih untuk kak adik yang mau masuk kuliah, sarannya supaya kayak lebih baik yang sebelumnya kak lakukan, biar adik ini nggak salah langkah gitu loh. Oh gini, kalau yang sepengalaman saya sebagai mahasiswa baru juga, kalau untuk adik-adik sebenarnya kalau dari saya jangan sampai telat, karena saya punya pengalaman sendiri. Saya pernah nggak boleh ikut ujian karena saya telat, dan itu pengalaman yang sangat buruk bagi saya waktu selama saya kuliah di sini. Karena kenapa? Dosen-dosen di sini itu sangat sulit ya, mereka kayak artis-artis yang nggak punya panggung. Mereka di sini mereka mempersulit mahasiswanya untuk belajar. Jadi saya ada janjian hari Senin, dijanjiin besoknya lagi, sampai seminggu saya ngurus masalah susulan itu. Jadi jangan sampai telat aja. Nah ini harapan kakak terhadap kualitas pengajaran
dan fasilitas yang disediakan oleh kampus. Jadi sih, Harapan. kalau masalah dari saya sendiri ya, semenjak sebelum saya masuk ke UPM ini, mungkin pastinya meskipun kakak sendiri pasti sudah tanya ke teman-teman kan, atau ke kakak-kakak kelas, gimana sih UPM yang seperti itu. Dan ternyata setelah saya masuk, UPM ternyata banyak juga mahasiswa barunya. Tapi itu setelah saya tanya-tanya lagi ke kakak tingkat, ini udah mengalami penurunan. Dan ke tahun kemarinnya itu sampai 700 per tahun, sekarang tinggal 300-an. Nah itu kenapa? Yang pertama yang saya temukan dalam kampus ini adalah fasilitasnya. Karena kampus ini itu fasilitasnya kayak SMA zaman saya zaman saya sekolah. Karena yang pertama, karena Probolinggo ini terkenal panas, di sini cuma pakai kipas yang kadang bunyinya krek-krekan. Dibanding dengan kampus sebelah, lama yang saya bandingkan, kenapa kok fakultas ini tidak mendahulukan fasilitas daripada pembangunan yang lain? Padahal itu bisa jadi buat promosi agar mahasiswa masuk ke sini. Dan saya sempat tanya ke teman-teman, adalah beberapa teman saya awalnya ke sini mau 3 orang, tapi 2 orangnya nggak jadi karena di sini nggak ada AC. Itu yang paling penting. Karena kenapa kok AC itu penting? Karena kita dalam belajar harus enjoy kan kak, bukan dari segi teman ataupun dari segi dosen, tapi kita fasilitas harus bisa menikmati. Jadi seperti itu kan. Berarti harapannya itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya, biar kita enjoy aja belajar kak, nggak panas-panasnya. Udah otak panas, badan juga panas, nggak enak kak. Oke, terima kasih ya kak untuk Sama-sama. sampaian yang disampaikan. Boleh say hi ke kamera. Oke, see you guys.